Halo, perkenalkan nama saya Juliet Verlina Dame dari SMA Negeri 3 Manado, kelas 11 IPA 1. Saat ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia kelas 11 tentang latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah, bagaikan mutiara dari timur. Tanah Nusantara memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, hasil dan persediaan tambang yang ada di mana-mana, hasil pertanian pun melimpah, begitu juga hasil perkebunan. Kekayaan dan keindahan tanah Nusantara itu pula yang menarik dan menggiurkan bangsa-bangsa lain untuk datang. Sekarang mereka datang ke Indonesia ada sebagai wisatawan, ada sebagai penanam modal, ada yang bekerja seperti konsultan dan lain-lain. Tetapi pada perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa asing, terutama Eropa di Indonesia yang dimulai pada abad ke-16, ternyata telah membawa sebuah perubahan besar dengan terjadinya suatu masa penjajahan bangsa Barat. Bagaimana proses datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Yang pertama, motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjelajahan dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Yang dimaksud dunia baru waktu itu, pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur Eropa. Wilayah itu sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. Nah, mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Hal ini karena rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah sangat diperlukan untuk bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Hal ini tentu sangat cocok untuk orang-orang Eropa yang memang tinggal di daerah yang dingin. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah dalam konteks penemuan dunia baru. Kemudian, tidak hanya Kepulauan Nusantara, tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada penjelajahan samudra. Misalnya, daerah lain yang ada di Amerika atau yang ada di Asia. Yang kedua yaitu petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat, Eropa, dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal yaitu Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel, misalnya batu mulia, emas dan perak, gading, sutra, dan juga rempah-rempah. Para pedagang dari Barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah lebih murah dan lebih mudah. Namun, setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah lebih murah di kawasan laut menjadi tertutup. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung tinggi. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Nah, Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah, kemudian menyusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan lain yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan gold, gospel, dan glory. Jadi, gold artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan-bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory artinya memburu kekayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukan. Dan terakhir yaitu gospel, yang artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai Raja Kristen yang berkuasa di timur. Nah, itulah tadi saya telah menjelaskan latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Terima kasih, salam sehat, sulut hebat, semantik hebat.